Halo semua, kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan kode kami dalam modern learning. Kami memakai modern learning tipe classification dengan menggunakan dataset data alumni dari teman kami. Pertama kali, dalam kode kami ini terdapat line untuk mengimport Panda SPD. Panda ini akan digunakan untuk membuat data frame untuk dataset kita. Nah, data frame kita ini terdiri atas tabel yang di bawah ini. Ada nomor, NIM, nama, TTL, fak dan prodi, alamat, masuk, status, lulus, lama tunggu, gaji, TOEFL, dan IPK. Selanjutnya, oke, line paling atas min IPK sampai min gaji itu menghitung kata-kata dari nilai data kita yang ada ini. Jadi setelah itu di bawah line kita ini ada df titik ipk titik fill. Nah, ini akan menggantikan nilai-nilai kosong dalam kolom-kolom kita menjadi sebuah teks seperti teksnya NaN ini di alamat. Dan sintaks di bawah lagi df itu untuk menampilkan data frame kita. Selanjutnya, nah, sintaks ini kita gunakan untuk mengambil setiap baris dari data set kita, data frame kita. Lalu kita mengambil kolom tahun lahir untuk kita mengambil kolom TTL untuk menghitung tahun lahir kita, yaitu dengan dikurang 4. Selanjutnya, nah, di sintaks ini terdapat perulangan for lagi untuk menghitung umur kita, yaitu dengan mengurangi kolom tahun lahir. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, sintaks ini berisikan perulangan for, di mana dia akan membuat kolom masa studi dari data kolom lulus dikurang data kolom masuk. Selanjutnya, nah, variabel di dalam sintaks ini kita membuat variabel baru, yaitu di train. Di train ini berisikan data frame yang menjadi data yang akan kita olah selanjutnya. Oke, selanjutnya, Oke, bagian saya untuk menjelaskan. Jadi ada beberapa library yang akan digunakan seperti NumPy, sklearn, sama subprocess. Kemudian di bagian program di bawahnya itu kita akan membuat sebuah data frame baru yang akan disimpan dalam variabel d_train, di mana data frame tersebut akan berisi kolom-kolom seperti NIM, umur, IPK, masa studi, lama tunggu, gaji, dan TOEFL. Next. Kemudian pada bagian ini kami membuat sebuah kolom baru pada data frame-nya, yaitu kolom lama tunggu, di mana kolom lama tunggu ini akan mengambil data-data dari kolom lama underscore tunggu. Next. Next, emang.
Pada bagian ini kami mengambil value dari kolom lama tunggu, dan value tersebut akan disimpan dalam variabel y. Kemudian pada bagian tersebut kami mengambil value dari beberapa kolom seperti IPK, TOEFL, masa studi, dan umur, dan value-value tersebut akan disimpan dalam variable features. Next. Oke, pada bagian bawah ada imputer. Jadi kami akan menggunakan simple imputer dari modul sklearn untuk mengenangani nilai yang hilang dari data-data tersebut. Jadi kami menggunakan nilai rata-rata untuk mengisi nilai yang kosong. Kemudian hasilnya akan disimpan dalam variable x. Kemudian kami menggunakan fungsi train underscore test underscore split untuk membagi dataset menjadi 4 bagian, yang dimana parameternya itu x-nya itu adalah input, y-nya adalah output, dan test size 0,4 itu artinya itu 40% data yang kami gunakan itu akan digunakan sebagai data uji, sedangkan 60% dari data yang kami gunakan akan digunakan sebagai data latih. Sekarang masuk ke bagian saya. Di sini ada CLF tree underscore titik decision tree classifier menggunakan entropi, dan juga ada sebagai ininya datanya ada di X training dan Y training, dan ada predict yang dicari adalah X underscore test. Selanjutnya ini with open adalah untuk menuliskan nama file pada graph tree ini di file nama komputer lokal sebagai F, dan tree-nya ini diekspor ke grafis ini dan ada di file lokal, ada png dan ada dot. Dan ini untuk mengecek kembali ada dot, ada min t png, graph tree dot min o, dan file gambarnya ada graph tree png, dan outputnya adalah 0. Dan di sini ada decision tree-nya yang dengan menggunakan image file name graph tree.png. Di sini ada 3 klasifikasi yang di sini ada umur yang di bawah yang lebih kurang dari 29 adalah ada 9 sampel, value-nya ada 1, 7, 1, dan true-nya ada umur dengan rata-rata 27,5 umur, rata-rata umurnya. Ada 4 sampel, yaitu value-nya 1, 2, 1. Ya, sedangkan yang false ada sampel 5 dengan value 0, 5, 0. Di bawah umur rata-rata 27,5 ini, true-nya ada 2 sampel dengan value 0, 2, 0, dan di false-nya ada TOEFL dengan rata-rata 409.885 dengan ada 2 sampel, value-nya 1, 0, 1. Dan di klasifikasi TOEFL ini ada true-nya ada 1 sampel lagi, yaitu value-nya 1, 0, 0.
yang untuk false-nya ada 1 juga, value-nya 001. Dan di sini untuk mengimport si board-nya dengan nama SNS dan juga matplotlib pyplot splt. Di sini ada functionnya, ada table gitu yang dengan nama label X dengan predict, label Y dengan X actual. Di sini dijelaskan dengan warna. Semakin besar ukuran angkanya, ya semakin terang, mulai dari angka 0 sampai yang tertinggi 2. Dan di sini untuk label Y-nya aktualnya, dan di sini label X-nya predictnya. Untuk yang selanjutnya, metriknya menggunakan sklearn, klasifikasi import dari sklearn metrik ini. Lalu di print dengan variabel Y, test, dan juga predict yang ada di sini. Di sini ada beberapa kolom, yaitu ada kolom precision, recall, F1 score, support. Lalu di sininya ada cepat, lama, sedang, dan akurasi, macro average, dan weight average. Di sini nilai-nilainya. Dan yang terakhir untuk menilai akurasinya, yaitu menggunakan scalar metric juga, import dari akurasi score. Lalu di print akurasi skornya dari variabel Y test dan juga predict. Dan ini hasilnya, outputnya 0,28571428 sekian. Mungkin cukup dari kelompok kami. Terima kasih. Udah ya? Udah? Oke, siap. Oke, Yes.